Mari kita sama-sama kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah kami bangun dan tubuh yang sehat, dan kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau terlalu baik dan sangat baik, dan kami merasakan kebaikan Engkau yang Kau berikan hidup kami. Maka sebelum kami artikan selain kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Maka mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh naikkan doa syafaat istimewa. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yoel pasal 2 ayat pertama sampai ayat 11, ayat 12 dan selanjutnya besok. Yoel pasal 2 ayat pertama sampai ayat 11. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh bumi, penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelap kabut, suatu hari berawan dan kelap pekat. Tepi fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan yang kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi setelah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan. Mereka berlari seperti gemeretaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung. Seperti gelatiknya api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadap bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasir. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan kompak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan mendengar suara di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman yang kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang memahaminya. Tapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaikilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan madu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalik kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Tuhan mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkan berkali. Menjadi korban saja dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, makubkanlah perkumpulan rakyat. Kumpulkanlah bangsa itu, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di hadapan balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatku. Jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyinggir kepada mereka. Mereka orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka. Puji Tuhan. Dari pembacaan dari ayat pertama sampai ayat ke-17 ini, kita memperhatikan firman Tuhan. Pada ayat yang pertama, tiuplah sangkakala.
di Sion atau di Yerusalem, yang berteriak gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh gunung bukit. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan gelap kabut, suatu hari berawan dan gelap. Sangkakala berita didengungkan lewat sangkakala bahwa hari Tuhan sudah datang, hari sudah Tuhan dekat, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Di mana hari kedatangan Tuhan sudah dekat, hari yang gelap gulita dan gelap kabut, suatu hari berkawan dan gelap, bahkan pada ayat 10 depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Berita bahkan tersiulah sangkakala dan hari Tuhan datang, hari sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan gelap kabut, suatu hari berawan dan gelap kabut. Pada ayat 10 depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Firman Tuhan tiuplah sangkakala. Apa yang dibuatkan oleh Yoel ini atas perintah Tuhan, dan pada Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukul sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikianlah juga malam hari. Sangkakala yang keempat, firman Tuhan katakan, terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sepertiga daripada menjadi gelap, dan sepertiga dari siang tidak terang, dan demikian malam gelap. Apa yang diperlihatkan Yohanes di Pulau Patmos, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos, ini juga diperlihatkan, dibuatkan oleh Yoel. Tiuplah sangkakala. Di sangkakala 4 ada terjadi, dikatakan hari yang gelap gulita, hari yang kabut, matahari dikatakan pada ayat 10. Matahari dan bulan digelap, bintang-bintang menghilangkan cahaya. Hari gelap, dunia sudah tarik gelap. Gelap apa? Bukan gelap dalam ketiak matahari yang datang, tetapi gelap yang dosa. Gelap yang dosa sudah merajalela di dunia ini. Maka firman Tuhan sudah dibuatkan. Wahyu 22:11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, maka firman Allah berkata pada ayat yang ke-12, tapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbalilah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Siapa tahu, mungkin Tuhan mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalnya berkat, sehingga menjadi korban saja, korban curang lagi. Melihat kedatangan Tuhan, hari sudah dekat, gelap gulita, bumi gemetar, matahari tanda-tanda dunia, adalah suasana. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Hanya itu jam. Hanya itu jam tahun 2021 kita akan tinggalkan, kita masukkan 2022. Firman Allah katakan apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tapi firman Allah berkata, bertaubatlah, mohon belas kasihan Tuhan.
Ya. Mohon belas kasihan Tuhan, sebab Tuhan penyayang dan Tuhan menyesal. Maka bertobat, bangkit, berbalik pola pikir. Banyak mereka tadi kepada Tuhan dalam kedatangan Tuhan yang apapun. Tidak ada apa yang jadi tahu. Hanya itu dan itu cuma saja. Dan mau mereka tadi kepada Tuhan. Dan mohon belas kasihan Tuhan. Dan mohon kasih sayang Tuhan. Dan kita boleh berpihak pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Hanya kemurahan Tuhan berlaku buat kami semua. Hanya anugerah Tuhan yang boleh berlaku dalam hidup kami. Biar kami tetap menjaga hidup dan kekudusan. Kita tahu apa yang terjadi tahun 2022. Tapi satu perkara, kasih sayang Tuhan tak berlimpah. Bagian kami ada di Kroasia Tuhan. Dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, sebagaimana umat Israel pula berdatang, tapi Tuhan berpihara bangsa Israel. Dan kami juga sebagai umat yang kau pelihara, sebab kami domba-domba yang kau kembali baik dan memperhatikan segala kehidupan domba-domba. Sebagaimana firman Allah masuk 3 ayat 4, sebagai berjalan lembah kekelaman Tuhan selalu bersama. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami pada besok pagi dalam ibadah doa pagi yang terakhir, sebab kami akan tinggalkan tahun 2021 ini akan masuk ke berikan firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berada di depan. Berikan kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana kau pelihara. Kami mohon belas kasihan-Mu, jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia, biar yang meninggal semakin jauh berkurang, bahkan yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Kami mohon belas kasihan, jangan sampai ada varian baru Tuhan. Kau cinta dan kami boleh menikmati kasih sayang yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih, terimalah berkat nikmat ya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.